Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Berjumpa kembali di konten Insan Praja. Semoga yang masih senantiasa menonton, senantiasa setia menonton channel Insan Praja, saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya para sahabat dimanapun berada yang ada di dalam Indonesia, yang ada di Pulau Jawa, di Madura, di Kalimantan, di Sumatera, di Bali, di Sulawesi, di seluruh Indonesia, terutama semua warga Bojonegoro, Jawa Timur Indonesia. Saya doakan semua kalian juga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Semua urusan-urusannya dipermudah, diberikan jalan keluar, dan segala rezekinya diperlancar dan didatangkan rezeki dari segala penjuru serta dibukakan pintu-pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk para pemerhati, para netizen yang ada di luar Indonesia, yang mungkin ada di negara Malaysia, di Brunei Darussalam, di Singapura, di Hong Kong, di Arab Saudi, di Taiwan, di Jepang, di Korea, yang masih setia menonton channel Insan Praja, juga saya doakan semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah, dipermudah segala urusannya, diberikan jalan keluar permasalahannya, dibukakan pintu-pintu rezekinya. Amin Allahumma amin. Untuk sahabat, saudaraku, para jamaah dan para muridnya beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, semoga kita semuanya selalu dalam bimbingan beliau, dan yang amaliyah semoga diberikan keistiqomahan dalam beramaliyah. Amin. Yang belum dimampukan beramaliyah semoga segera dimampukan beramaliyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di konten kali ini Insan Praja akan mencoba membahas tentang Gunung Semeru. Ini di YouTube, di sosial media, di TV, di berita-berita banyak yang menayangkan tentang erupsinya Gunung Semeru. Jadi setelah beberapa bulan kemarin itu meletus, dan sekarang kabarnya mengeluarkan abu vulkanik lagi. Jadi ada tanda-tanda meletus atau mungkin sudah meletus. Jadi banyak berita-berita di situ, dan kami di sini akan menguaknya dari sisi gaibnya. Jadi sambil kita menguak dari sisi gaibnya, kita juga akan memberikan sebuah pelajaran-pelajaran untuk diambil sisi positifnya dari konten kami kali ini melalui proses mediumisasi. Jadi jangan terlalu dilihat dari segi mediumisasi, gaya bicara dari jin yang masuk mediator nanti, tapi saran saya, apa yang dikatakan mediator itu, yang jin yang masuk dalam mediator, dipahami dulu, dicerna, diambil sisi-sisi positifnya, pelajaran-pelajarannya yang bagus-bagus. Jadi nanti yang jelek-jelek dibuang saja. Jadi yang bagus-bagus kita ambil sisi positifnya untuk menambah kadar keimanan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya himbau lagi, konten ini juga tidak boleh dipercaya begitu saja. Tidak bisa dipercaya begitu saja, sebab kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang tidak sesuai dengan keyakinan para saudaraku, para sahabatku, para netizen dimanapun berada, harap dimaklumi saja. Jadi seperti itu. Kita hanya memberikan wawasan saja melalui sisi gaibnya. Jadi seperti itu. Benar. Bukan begitu, Pak? Iya, benar. Ya, jadi sambil kita menonton channel Insan Praja, alangkah baiknya kita semuanya, diri saya sendiri dan beliau, saya sendiri, ya, alangkah baiknya sambil zikir Allah, Allah, Allah dalam hatinya, dalam setiap hembusan nafasnya. Jadi ada sedikit pepatah, sedikit dawai beliau itu, berzikirlah sebagaimana keluar masuk nafasmu. Monggo dimulai, Pak. Boleh dimulai.
Ini perlu diprotek dulu ya, biar nggak ada penyusup yang masuk. Kunci ya, kunci dan penyusup-penyusupnya dari luar tidak bisa masuk, tidak saya masukkan otomatis. Kalau ada yang masuk bisa masuk otomatis, tahu tentang semuanya berlaku. Yang paling tahu saya hadirkan masuk dalam tubuh mediator ini sekarang juga. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf kalau saya boleh tahu dulu, panjenengan yang hadir di hadapan saya ini siapa? Saya Resi Pasopati. Resi Pasopati. Nah, saya minta maaf ya, saya akan cek dulu kebenarannya, saya akan protek dulu. Ya, Silakan. permisi. Jika perkataannya bohong, sekarang juga tendang melempar ke neraka semuanya sama. Terima kasih. Kalau saya mau panggil gimana panggilnya, Resi? Saya boleh dipanggil apa saja dan berlaku bagi semua pengikut dari Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Ya, alhamdulillah. Saya minta maaf Resi ya telah menghadirkan panjenengan ke sini. Ya, kok hanya saya itu ingin tahu semua jawaban nanti dari Resi. Saya akan bertanya tentang Gunung Semeru.
bisa ya? Silakan. Kalau nanti pertanyaan saya mungkin ada yang rahasia ya nggak jawab tidak apa. Nah yang saya pertanyakan itu Gunung Merapi, Gunung Semeru ya, maaf sahabat Insan Praja, itu meletus kan. Nah meletusnya Gunung Semeru itu apa mungkin dari sisi goibnya itu ada tanda apa, mungkin bertanda ya apa bentuk besi gitu, ada rahasia apa di balik semua itu? Itu sebagai peringatan untuk seluruh manusia yang hidup di dunia ini. Peringatan itu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa supaya para hambanya mau sadar dan kembali ke jalan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau boleh saya tanya lagi, apa itu dulu di waktu saya masih kecil mungkin pada orang-orang kalau banyak yang bilang gunung itu kalau meletus ceritanya di dalam gunung itu ada apa kawahnya. Nah kawah itu kalau menguap terus akhirnya meletus, mungkin benar apa enggak dari situ? Ilmu manusia itu tidak bisa menjangkau kekuasaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya itu atas kehendaknya dan akal logika manusia itu tidak akan bisa, kecuali mungkin saja manusia itu hanya menyangkut pautkan dengan hal-hal yang bisa dinalar oleh akal logika mereka. Tetapi gunung tersebut diletuskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Sebab manusianya di sekitar situ banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Tuhan-Tuhan mereka. Banyak perbuatan syirik dan menyekutukan Tuhan mereka sendiri. Banyak sekali praktek-praktek pesugihan yang ada di sana. Bahkan pusat dari Gunung Semeru itu banyak dimintai oleh para manusia di penjuru dunia. Dan tujuannya datang ke situ meminta supaya diberikan kekayaan. Dari situ semua manusia yang mempunyai keimanan bisa berpikir, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperingatkan dengan gunung meletus, Ya. supaya mereka sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan meminta-minta kepada
kepada selain Allah. Sebab manusia sekarang inginnya serba instan, semuanya cepat. Tidak peduli apa yang mereka lakukan itu salah atau benar. Dan itulah dan disitulah letak nafsu setan yang bersemayam dalam tubuh manusia. Mereka serba ragus dengan duniawi, tetapi salah mereka adalah meminta kepada selain Tuhan mereka. Itu yang membuat alam semesta ini murka kepadanya atas kehendak Sang Pencipta alam semesta. Supaya dengan diperingatkan seperti itu, manusia itu mau sadar atas dosa-dosa dan apa yang pernah dilakukannya. Dan mereka semuanya melupakan Tuhan mereka sendiri-sendiri. Melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kecukupan rezeki yang sudah ditakdirkan semuanya kepada manusia. Sebenarnya manusia itu kalau dekat dengan Tuhannya, kalau dekat dengan Allah, tanpa meminta kekayaan pun atau rezeki pun, Allah itu sudah memberinya. Karena semua rezeki itu sudah ditakdirkan dan ditulis. Itu kalau manusianya mau mendekatkan diri kepada Allah. Gitu, Tetapi kalau manusianya jauh dari Allah, jangankan meminta sambil nangis-nangis, itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manusia yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Banyak dosa-dosa yang pernah dilakukan sehingga membuat dirinya terhijab dari dosa-dosanya itu. Dan rezeki yang datang dari Allah itu tidak akan menghampiri mereka karena mereka terhijab oleh dosa-dosa, dosa syirik, dosa yang menyekutukan Allah, seperti mengambil pesugihan itu. Itulah yang terjadi di sekitar pedesaan atau kampung yang ada di Gunung Semeru sana. Jadi di Gunung Semeru itu juga tempat pesugihan itu ya, Resi ya? Iya. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Gunung Semeru, gunung yang sudah ditelisik keberadaannya, bahwa gunung itu tidak akan meletus dan tidak berapi. Itu saja kalau Allah menghendaki meletus akan meletus. Jadi akal logika manusia itu semuanya tidak bisa menggapai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya musibah bencana itu datangnya dari Allah untuk memperingatkan kita semua. Sebenarnya kemarin itu sudah diperingatkan dengan meletusnya sebuah gunung Semeru itu. Tetapi kenapa manusianya tetap memilih di jalan yang menyekutukan Allah, tidak mau kembali kepada Allah,
tidak meminta kepada Allah, tidak mau membersihkan dosa-dosanya. Dan sekarang diberikan peringatan, dan peringatan itu bisa lebih besar lagi. Gunung Semeru bisa rata dengan tanah, dan semua pedesaan di sekitar situ semuanya akan tenggelam oleh Gunung Semeru itu dan rata dengan tanah. Itu kalau manusianya tidak mau sadar kembali. Sebenarnya bukan dari Gunung Semeru saja. Banyak gunung-gunung di Nusantara ini. Salah satunya Gunung Merapi. Gunung Merapi itu dulu setiap detik, setiap menit hanya beberapa saja dentumannya. Dan sekarang sudah berlipat-lipat dentumannya semakin tinggi. Itu menandakan gunung tersebut akan meletus dan menghempaskan semua manusia-manusia yang telah menyekutukan Allah di sekitar gunung itu. Gunung yang sudah dikatakan mati saja itu bisa meletus atas kehendak Allah. Ya, jadi jangan berpikir kalian itu aman. Maka kalau ingin aman, kembalilah kepada Allah. Bersihkan jasmani serta rohanimu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi alam semesta itu, kalau mereka sudah mengadili perbuatan-perbuatan manusia, maka celakalah manusia itu akan dibersihkan dari Nusantara atau dunia ini atau alam jagat raya ini. Dan hiduplah manusia-manusia kelak yang memiliki keimanan yang kuat, teguh, serta bertawakal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan manusia di muka bumi ini sebenarnya hanya pada ekonomi mereka. Kenapa Tuhan mereka itu mempersulit ekonomi mereka? Itu karena salah mereka sendiri. Sebenarnya Allah sudah menentukan takdir manusia itu masing-masing dan semua serba diberi kecukupan. Tetapi ketika manusia diberikan kecukupan itu, maka manusia melupakan begitu saja yang memberikan rezeki itu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pelit, tidak mau membagi antar sesamanya yang lebih membutuhkan, dan sibuk membangun aset-aset pribadinya masing-masing. Yang kedua, ekonomi sulit. Itu salah manusianya, karena manusia itu telah banyak melakukan dosa sehingga dirinya terhijab dari dosa-dosa itu, dan dosa-dosa itu tidak pernah ditaubati, sehingga Allah sudah tidak menanggung rezekinya lagi dan dibiarkan. Yang ketiga, orang yang menyekutukan Allah melalui meminta-minta datang ke tempat-tempat keramat
yang disebut pesugihan itu juga membuat Allah itu murka. Dan permasalahan Gunung Semeru itu kenapa diperingatkan? Karena di sekitarnya banyak orang yang menyekutukan Allah, perbuatan syirik dan kemaksiatan yang merajalela di sana. Itu ya. Asal mulanya bencana gunung meletus dan yang lain-lain termasuk puting beliung, termasuk tsunami, gempa bumi itu kesalahannya orangnya sendiri berarti yang mungkin kalau semua orang kita termasuk kalau mau mendekatkan diri pada Allah, memberhentikan perbuatannya itu yang syirik-syirik itu, bisakah bencana itu berhenti? Bisa. Jadi semua bencana di dunia ini hanya itu peringatan bagi kita semua gitu ya. Intinya. Tetapi manusia tidak lepas dari godaan bangsa jin, bangsa siluman, bangsa iblis, dan sebagainya itu yang membuat tipuan-tipuan atau hati mereka tertutup, tidak mau sadar ketika Allah memberikan peringatan itu. Jadi sangat mengkhawatirkan orang-orang yang bersekutu dengan jin. Ya, sama betul siluman sekali. Itu. Wah, terima kasih ini jawaban dari panjenengan tadi sangat memuaskan bagi kami, tentunya seluruh sahabat insan praja dimanapun berada. Mungkin ada yang disampaikan lagi untuk Kukira tadi apa yang aku sampaikan sudah cukup. Jadi kalau dipikir secara nalar manusia itu gunung meletus bukan dari menguapnya berapi dalam gunung, bahkan tidak ada berapinya bisa meletus ya kalau itu sudah dikehendaki sama Allah gitu ya. Iya. Ya, terima kasih Resi ya. Saya minta maaf tadi telah lancang menghadirkan panjenengan kesini tadi. Silahkan kembali. Saya datang kalau bukan perintah dari pengikut atau murid dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Alhamdulillah. Saya tidak akan pernah menghadiri. Resi siapa tadi? Saya agak lupa nanti. Saya memiliki julukan Resi Pasopati. Biasanya sahabat insan praja itu tanya, itu Resi siapa Pasopati, terus kok nggak ditanya dari mana gitu kan, kadang ada yang bertanya gitu. Nggak usah ya disebutkan namanya aja. Tidak usah. Ya udah, terima kasih dan saya ucapkan saya minta maaf sekali tadi. Silakan terus panjenengan kembali ke tugas panjenengan tadi. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan monggo keluar. Ini ceritanya sangat sangat mengingatkan kita semua lah untuk meletusnya gunung Semeru tadi dan semua bencana-bencana alam itu ternyata itu peringatan, bukan dari logika kita akan berapi muncul saking kita nggak
berapi itu tidak bisa muntah, akhirnya meletus, bukan seperti itu. Dan yang hadir tadi beliau dari Resi Pasopati kan. Untuk sahabat Insan Praja mungkin ada yang bertanya-tanya siapa itu yang dalam hadir, yang hadir itu kan. Nah, mungkin ada tambahan. Alhamdulillah cukup Pak. Ya, konten tadi semoga bisa meningkatkan kadar keimanan kita mungkin. Amin. Ya jangan kita kalau nggak cocok dengan keyakinan sahabat semuanya ya jangan diperdebatkan ya. Iya, betul. Karena semua kebenaran itu hak milik Allah Subhanahu wa taala kan. Iya. Tugas kita ya hanya untuk mengingat Allah, kembali pada Allah, larilah kembali pada Allah. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.